Kalau syirik besar, siapa yang terjerumus, maka imannya batal. Imannya apa? Batal, dia murtad. Syirik kecil, enggak. Syirik kecil yang batal cuma amal yang tercampur aja. Kalau sedekahnya riya, maka sedekah itu yang batal. Adapun imannya tidak. Jadi hanya mengurangi keimanan. Yang kedua, syirik akbar jika seorang wafat dalam kondisi belum bertobat kepada Allah dari syirik akbar, maka tidak akan diampuni. Pasti masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau syirik kecil ada orang riya, kemudian dia meninggal, belum sempat bertobat dengan penyakit riyanya. Bagaimana nasibnya? Maka yang benar terserah Allah. Bisa Allah ampuni, bisa Allah azab. Sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, seperti orang meninggal ketika berzina, seorang meninggal masih makan riba, seorang meninggal dalam kondisi mencuri harta orang lain, seorang meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Ini semua dosa-dosa besar. Apa kalau orang meninggal dalam dosa besar pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Terserah Allah. Allah mau ampuni atau Allah mau mengazab. Sama, riya pun demikian. Yang ketiga, yang sangat mendasar di definisi syirik, kalau syirik besar, ada ibadah langsung yang diserahkan kepada Allah. Ada ibadah. Seperti berdoa langsung kepada Allah. Kepada selain Allah. Misalnya, wahai wali fulan, tolong saya. Wahai fulan, beri rezeki kepadaku. Wahai fulan, wali fulan, mudahkan saya menikah. Ini syirik akbar langsung. Kenapa? Dia langsung menyerahkan ibadah doa kepada selain Allah. Atau dia nyembelih untuk jin. Sama. Dia bangun rumah, takut jin ganggu, dia nyembelih untuk jin. Ini syirik akbar. Karena langsung ada ibadah menyembelih, dia serahkan kepada jin. Atau dia bernazar supaya dia sukses, dia datang kepada kuburan wali, dia mengatakan saya bernazar kepada engkau wali, kalau saya lulus saya akan begini-begini. Ini langsung dia menyerahkan nazar kepada selain Allah, ini syirik akbar. Atau dia meyakini ada yang mengatur di alam semesta ini, yang menentukan kejadian di alam semesta selain Allah. Seperti dia meyakini bahwasanya jimat ini bisa menyelamatkan dia secara sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Atau dia meyakini bahwasanya pantai selatan benar-benar diatur, dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, punya hak otonomi untuk mengatur pantai selatan. Atau dia meyakini ada jin di Gunung Merapi yang menentukan meledak atau tidaknya Gunung Merapi tersebut. Ini syirik akbar. Karena dia menyandarkan pengaturan alam langsung kepada selain Allah. Paham? Syirik akbar. Dia menyandarkan pengaturan alam langsung kepada selain Allah. Syirik kecil tidak sampai demikian. Syirik kecil hanya terkait dengan sebab, perantara, tidak langsung, sehingga kedua hukumnya berbeda. Satu syirik akbar, satu syirik kecil. Tapi saya sudah katakan pada pertemuan sebelumnya, meskipun disebut syirik kecil, dia juga dosa besar. Dia juga dosa apa? Besar. Hanya dinamakan kecil untuk membedakan dengan yang besar. Tapi dia sendiri adalah dosa besar. Paham sampai di sini? Paham tidak? Masya Allah, anak-anak paham. Ibu-ibu, yang penting ibu-ibu. Ibu-ibu standar, kalau paham berarti semua lain paham. Ibu paham tidak ibu-ibu? Saya ulang tadi, kalau orang pakai jimat, syirik besar atau syirik kecil? Karena dia tidak beribadah kepada jimat. Dia tidak bilang jimat mengatur alam semesta. Namun bisa berubah menjadi syirik akbar, kalau dia meyakini jimat itu bisa ngatur sendiri. Bisa menjaga dia, bisa memenangkan dia tanpa izin Allah. Maka ketika itu dia menyandarkan peraturan alam semesta kepada jimat. Ketika itu berubahlah dia dari syirik kecil menjadi syirik apa? Akbar. InsyaAllah paham. Tapi sekarang kita bahas tentang macam-macam syirik kecil. Ini sudah ya?